Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika mendengar kata bekerja, apa yang ada di dalam benak kita? Apakah itu sesuatu yang menyenangkan atau melelahkan? Sesuatu yang mendatangkan sukacita ataukah satu beban yang dilakukan dengan susah payah? Bagaimana juga kalau ternyata pekerjaan kita selama ini begitu-begitu saja, membosankan dan bahkan mungkin tidak sesuai dengan passion kita? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, saudara, ada beberapa prinsip Alkitabiah tentang bekerja yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, Allah memanggil kita untuk bekerja. Allah menciptakan manusia sebagai manusia yang bekerja. Sebenarnya arti bekerja itu bukanlah sesuatu yang kita kerjakan secara profesional untuk mendapatkan imbalan atau gaji. Tapi bekerja itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Misalnya, kita merasa lapar dan kita butuh makan supaya kita bisa kenyang, seperti itu. Nah, artinya ketika kita butuh makan, kita perlu memasak, dan bahkan masakan yang sudah jadi itu perlu kita sendokkan untuk masuk ke dalam mulut kita. Nah, ini juga termasuk artinya bekerja. Nah, bekerja bukan satu kewajiban, namun itu adalah bagian dari diri kita yang tidak bisa dipisahkan. Nah, semua orang punya panggilan untuk bekerja. Bekerja itu adalah bagian dari rancangan mula-mula Allah terhadap manusia, bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Coba kita lihat apa yang diperintahkan Tuhan kepada Adam di dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, artinya manusia pertama itu tidak hanya bersenang-senang dan menikmati, memanfaatkan apa yang ada di dalam taman, tetapi dia juga diminta oleh Tuhan untuk bekerja, mengelola dan mengusahakan taman itu. Memang setelah manusia jatuh dalam dosa, bekerja itu akhirnya menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit karena manusia harus berjerih lelah, bersusah payah di dalam pekerjaannya. Namun, kejatuhan manusia tidak mengurangi esensi dari bekerja yang memang dirancangkan oleh Tuhan sejak mulanya. Nah, yang kedua, Allah kita adalah Allah yang bekerja. Allah tidak hanya memanggil kita untuk bekerja. Nah, Dia sendiri pun bekerja. 6 hari lamanya Allah bekerja, menciptakan dunia ini dan segala isinya. Dan Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Lalu apakah artinya penciptaan selesai, Allah tidak lagi melakukan apa-apa, Dia berhenti melakukan segala sesuatu? Nah, saudara, Allah memang telah menyelesaikan pekerjaan penciptaannya. Namun bukan berarti Dia menarik diri dan membiarkan dunia berjalan sendiri. Nah, sampai sekarang Allah masih tetap bekerja, memerintah, menopang dan memelihara dunia ini, termasuk di dalamnya diri kita. Segala keteraturan yang kita lihat di dalam dunia ini adalah pemeliharaan Allah atas seluruh dunia. Dan diri kita sebagaimana adanya kita pada hari ini juga itu adalah pekerjaan pemeliharaan Allah. Dan tidak hanya itu, Allah juga merancangkan penyelamatan bagi manusia lewat Yesus Kristus. Ini adalah karyanya. Dan bahkan sampai hari ini pun Roh Kudus juga bekerja mentransformasi hidup setiap orang yang percaya dan taat kepadanya. Nah, yang ketiga, pekerjaan kita itu penting bagi Allah. Nah, entah apapun yang kita lakukan sekarang ini, bekerja, menjadi karyawan di perusahaan, buka usaha sendiri, atau mungkin jual kue, jadi guru les, jadi guru di sekolah, pengacara, dokter, cleaning service, atau bahkan ibu rumah tangga yang mengurus keluarga. Semua itu penting bagi Allah. Sebab setiap pekerjaan yang kita lakukan merupakan alat Allah untuk mengerjakan apa yang Dia ingin kerjakan di dunia ini. Contohnya, mengajar anak-anak. Apakah Allah bisa langsung mengajar mereka? Bisa saja. Tapi Allah memilih untuk memakai kita menjadi rekan kerjanya untuk membangun satu generasi, untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak sehingga mereka memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk hidup dan berdampak bagi dunia. Itulah sebabnya pekerjaan menjadi guru itu menjadi penting di mata Allah. Bagaimana dengan pemeliharaan kebersihan alam yang sudah diciptakan oleh Allah? Allah juga mau memakai kita jadi rekan kerjanya untuk menjaga kebersihan lingkungan di mana kita berada, sehingga orang lain bisa menikmati keindahan dan keteraturan yang sudah Allah ciptakan. Nah, itulah sebabnya pekerjaan menjadi cleaning service itu menjadi penting di mata Allah.
Jadi saudara, apapun pekerjaan yang sedang kita kerjakan saat ini, itu adalah pekerjaan baik yang sedang Allah percayakan di tangan kita untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya. Lalu mungkin ada yang bertanya, apakah itu artinya saya tidak boleh mengganti pekerjaan, walaupun pekerjaan itu rasanya tidak menyenangkan dan tidak cocok? Nah saudara, masalahnya tidak terletak pada boleh atau tidaknya mengganti pekerjaan. Tentu saja kita bisa mengganti pekerjaan kita kalau memang tersedia lapangan pekerjaan yang lebih baik bagi kita. Tapi poin pentingnya adalah sikap hati kita terhadap pekerjaan apapun yang sedang kita geluti sekarang. Apapun itu, Paulus menuliskan di Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi saudara, apapun yang Tuhan percayakan ada di tangan kita untuk dikerjakan saat ini. Kita perlu kerjakan dengan segenap hati. Sebab pekerjaan kita dimaksudkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun juga untuk kebaikan banyak orang dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin.